Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Tri di channel Bang Men TV. Kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara penggunaan saklar idling stop system atau ISS ya teman-teman. Nah, teknologi ISS ini sudah disematkan di Honda, baik di tipe Beat, Scoopy, Vario 125 150, PCX 150 160 dan EDV 150 ya teman-teman. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar idling stop sistemnya berfungsi ya teman-teman. Yang pertama awal pertama menghidupkan mesinnya itu harus menggunakan electric starter ya teman-teman. Baik, kita langsung saja menggunakan electric starternya. Oke ya teman-teman. Yang pertama menggunakan electric starter menghidupkannya. Yang kedua itu suhu kerja mesinnya. Suhu mesinnya itu sudah mencapai suhu kerja itu di atas 80 derajat Celcius ya teman-teman ya. Yang kedua, suhunya sudah mencapai di atas 80 derajat Celcius. Yang ketiga, kecepatan motornya atau motornya ini sudah berjalan sudah di atas 20 km per jam ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, sekarang kita gas. Nah, ini ya teman-teman, motornya sudah berjalan di atas 20 km per jam. Yang keempat itu roda belakangnya harus berhenti ya teman-teman. Berhenti, itu berhenti. Kalau berhenti roda belakangnya berarti sensornya dia kan tidak membaca kalau motornya sedang berjalan. Nah, di sini kita kan standar 2 ya teman-teman. Jadi motornya berhenti tapi rodanya kita rem ya teman-teman ya. Itu yang keempat. Yang kelima tegangan baterainya harus di atas 12,4 volt. Kalau kurang dari 12,4 volt itu tidak akan berfungsi ya idling stop sistemnya ya teman-teman. Dan yang keenam RPM-nya atau putaran stasioner mesinnya itu minimal di 1700 RPM ya teman-teman. Nah, itu 6 syarat yang harus dipenuhi ketika akan memfungsikan saklar dari ISS dan dia bisa berfungsi ya teman-teman. Baik, sekarang kita coba lihat. Di sini putarannya sudah, kita lihat. Ini udah masuk ya teman-teman ya. Sekitaran di 1700 ya teman-teman. Ini di sini tepatnya di 1600. Ya 1657. Kita coba aja. Biasanya sih udah masuk teman-teman. Dan di sini bawahnya ini EOT atau suhu mesinnya sudah mencapai 96 derajat Celcius. Baik. Sekarang kita coba aktifkan tombol ISS-nya. Nah, di sini kalau diaktifkan di sininya nyala ya teman-teman, tandanya. Nah, ini teman-teman mati ya. Karena semua syaratnya tadi yang ke-6 syaratnya itu sudah masuk. Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Teman-teman tidak perlu men-starter ulang dengan begini, tidak perlu. Tapi teman-teman cukup dengan menarik gasnya, handle gasnya pelan-pelan. Dia akan hidup kembali ya teman-teman ya. Lihat. Nah, ini teman-teman sudah hidup kembali. Sudah hidup kembali ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini kita hidupkan kembali terus tombol ISS-nya masih begini dan motor tidak berjalan atau roda belakangnya tidak berputar, diam, dia akan mati lagi ya teman-teman ya. Kita gas lagi. Nah, ini akan begini, roda belakangnya tidak berjalan atau motor tidak berjalan, pada saat berhenti dia akan mati lagi. Kalau misalnya mau dihidupkan tinggal digas. Terus kalau jalan meskipun tombol A-nya atau tombol ISS-nya berfungsi di sini atau kita fungsikan, tapi roda belakangnya berjalan atau motornya berjalan, dia tidak akan berfungsi ya teman-teman ya. Tidak akan berfungsi ISS-nya dan mesinnya tidak akan mati ya teman-teman. Kenapa? Karena syaratnya tadi rodanya harus berhenti ya teman-teman ya. Karena ini kan rodanya berjalan jadi dia tidak berfungsi ya teman-teman. Itu aja teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya waktu pertama kali menghidupkannya itu dengan menggunakan kickstarter. Nah, itu juga tidak akan berfungsi tombol ISS-nya ya. Mesinnya tidak akan mati. Baik, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba awal kali pertama menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kickstarter. Pertama kita matikan dulu, oke. Bentar, kita matikan ini. Oke, baik, kita on-kan, kita coba cari di sini tipe motornya ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Ini namanya IDS teman-teman. Udah. Bentar. Sekarang kita coba menghidupkan dengan kickstarter. Oke teman-teman, ini udah hidup ya motornya ya. Awal menggunakannya dengan kickstarter.
dia syaratnya tadi untuk menggunakan ISS itu kan awal menghidupkannya dengan menggunakan electric starter. Tapi barusan kita coba menggunakan kickstarter, apakah berfungsi atau enggak? Sebetulnya harusnya tidak berfungsi ya teman-teman. Ini tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena tadi syaratnya tidak masuk, syaratnya kurang satu, yaitu harus menggunakan electric starter. Syarat yang lainnya, yang 5-nya sudah masuk, dari RPM-nya di 1700 RPM, terus tegangan akinya sudah di atas 12,4, terus suhu kerjanya udah di atas 80 derajat Celcius, dan motornya sudah jalan di atas kecepatan 20 km per jam ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman ya. Baik. Terus RPM-nya 1700 RPM, juga roda belakangnya berhenti. Ya teman-teman, yang kita lihat ya nih. Itu remnya masih ditarik. Kita lihat di sini, kita aktifkan. Ini sudah aktif. Nah, di sini mati lagi teman-teman. Kenapa? Karena syarat yang satu tadi tidak masuk, yaitu menggunakan kickstarter. Dia nggak akan mati. Mesinnya nggak akan mati. Ini mesinnya masih hidup ya teman-teman ya. Mesinnya masih hidup ya teman-teman ya. Nah, mesinnya masih hidup. Jadi kalau pertama kali menggunakan kickstarter, ISS-nya tidak akan berfungsi. Baik teman-teman, begitu aja berbagi videonya kali ini tentang cara menggunakan ISS atau idling stop system ya teman-teman. Terima kasih, salam satu hati.